menyesatkan orang. Apa yang didapat iblis? Apa yang didapat iblis? Nggak ada, cuma api neraka. Karena memang perlakuannya itu ya itu hanya untuk kejahatan. Ya, Dan sama supaya Bang Suma kan tahu, iblis Yesus hanya mengatakan datang untuk mencuri dan serigala itu datang, dia serigala kejam, dia bukan domba. Nah, untuk menyamar seperti domba kan dia harus pura-pura tobat. Bagaimana dia bisa kemudian dia bisa memenuhi nubuat bahwa dia nyamar domba? Gimana cara Paulus bisa nyamar domba kalau dia tidak pura-pura bertobat, Bang? Gimana cara Paulus berpura-pura jadi domba kalau dia tidak bertobat? Harus dia pura-pura dulu, harus pura-pura. Karena semua indikasi nabi palsu itu dipenuhi sama dia. Dia datang kepada murid Yesus, 1, dia mengaku-ngaku sebagai domba. 2, dia mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. 3, mengaku bertemu Kristus di dalam bilik ketika dia di penjara. 4, lalu kemudian dia merubah hukum Taurat. 5, kemudian 6, menghentikan kemudian kurban hewan, menggantikan menjadi kurban manusia, mengajarkan dosa warisan. Itu banyak hal yang dipenuhi oleh Paulus. Itu jelas itu, Abang. tidak ada dia membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tetap berlaku. Tapi karena hukum Taurat itu tidak ada ajaran kasih, karena mata harus ganti mata, gigi harus ganti gigi. Paulus sendiri yang mengatakan. Jadi kita Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah. Kita gantian ngomongnya ya. Iya, silakan. Jadi ketika saya ngomong jangan mikrofon saya di mute. Iya, kan Anda ngomong tanpa dalil, cuman semua ada di dalam Alkitab. Saya tidak mengarang modal bebas, congor. tapi karena saya di tempat kerja, jadi saya nggak bisa bukakan dalilnya. Ya, di mana Paulus kemudian di mana Yesus memberikan mandat kepada Paulus untuk menjadi rasulnya? Itu di mana? Dia bukan ditunjuk langsung oleh Yesus Kristus. Nah, itulah yang dimaksud serigala nyamar domba. Ketika dia bertobat dan dia sadar bahwa bertobat versi Paulus dan versi Kristen. Kalau Paulus itu bertobat, itu ada di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen, itu betul. Itu Anda salah, itu salah. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari ajaran Kristen. Jadi Anda terus memenggal ayat-ayat di dalam Alkitab. Kok memenggal? Saya kasih data lengkap. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Ya baca, makanya jangan cuma doktrin. Jangan cuma doktrin, jangan cuma dengarkan dogma, belajar Bible. Ini bukan doktrin, tapi ini memang kebenaran yang... Apa kalau bukan doktrin? Anda tidak baca data, nggak ada memberikan data, ya doktrin lah itu, ngomong seenak perut. Yang pasti yang datang kepada murid-murid Yesus itu kandidatnya cuma Paulus doang, nggak ada yang lain. Jangan di-mute. Masa Anda sendiri mau ngomong? Moderator itu di bawah, karena kesal mungkin tidak ada poin yang ada Anda sampaikan. Poin gitu. Gimana? Orang saya mengatakan apa yang ada tercatat di dalam Alkitab. Ya cuman ngarang-ngarang doang kalau saya bicara sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible. Mana buktinya? Mana Bang buktinya? Entar saya cariin ya. Iya, silakan Anda carikan. Silakan.
Itu dia bertobat ketika perjalanannya ke Damsyik. Oh, itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Ada orang yang memiliki pengaruh iblis di dalam dirinya, 8 setan di dalam tubuhnya yang pura-pura bertobat. Matius Itu terdapat 12 dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Ah, itu baru data, Bangku. Jadi ada orang yang ada yang mengaku bertobat. Coba Anda bacakan Matius itu. Jika seseorang bertobat, kemudian iblis keluar daripadanya mencari Itu pemberhentian. salah, itu nggak ada. Ada. Anda Memang itu nggak nggak ngerti. ada itu. Anda tidak ngerti Bible. Sejak Anda saya nggak paham Bible. baca Anda Bible ngerti? sampai saat ini saya nggak pernah dengar Ya, ayat apa yang Anda baca di Bible? Yang Anda baca itu apa yang disampaikan oleh pendeta? Anda yang mengarang bebas itu. Matius 12 nomor 43. Udah kusebut pun. Coba Matius 12 ayat 43. Tadi sudah kusampaikan, masih juga bilang, apabila roh jahat keluar dari manusia lalu mencari pemberhentian, namun dia tidak ke padang gurun, namun tidak menemukan kemudian tempat, akhirnya dia kembali ke rumah yang tadinya dia ada di dalam. Dia menemukan rumah itu bersih, artinya orang jahat itu bertobat. Lalu dia keluar kembali memanggil 7 iblis yang lebih jahat darinya, lalu masuk kembali kepada orang tadi yang bertobat, sehingga orang tadi itu semakin jahat. Demikian juga lah akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Orang Farisi disebut angkatan jahat oleh Yesus. Ya. Gitu, abangku. Karena mereka itu sudah melihat setiap mujizat yang dibuat Tuhan tiap hari di depannya mereka, tapi terus mereka meminta mujizat. Makanya Tuhan Yesus Abangku ini tidak nyambung. kan Anda nggak nyambung? berbicara tentang roh jahat itu kan? Roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang bertobat. Habis itu kalau iblisnya keluar memanggil iblis lagi. 7 iblis lagi yang lebih jahat dipanggil masuk ke dalam tubuhnya orang yang bertobat tadi. dengarin ini saya jelasin itu. Jadi maksud daripada ayat yang Bang Suma katakan tadi, ketika Bang Suma bertobat, Bang Suma harus benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa jadi saya yang Supaya bertobat ya? dapat mempertahankan. Abangku, Paulus tapi mengaku. kalau Bang Suma setelah bertobat lalu kemudian Bang Suma Kenapa berbuat jadi dosa, saya ya? berarti Ini bicara buat nabi palsu. Kok lari ke saya? Anda jangan potong-potong saya. Kenapa lari ke saya? Anda bertanya, saya menjawab. Jangan Anda potong-potong. Bang, saya katakan Paulus itu tidak bertobat untuk menjadi lebih baik. Paulus itu bertobat, selanjutnya kemasukan roh jahat, 8 roh jahat masuk ke dalam dirinya. Itu diterangkan di dalam nubuat Yesus, di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Dan Paulus mengaku, dengar, dan Paulus mengaku di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengatakan di dalam tubuhku ada iblis. Paulus sendiri yang mengatakan itu, abang. Inilah contoh-contoh penyesat. Ini seperti Bang Suma ini. 2 Korintus 12 nomor 7. Di Jangan dalam turunkan tubuhku, saya ya, Juma. di dalam tubuhku ada roh iblis yang berfungsi untuk menggocok aku. Paulus yang mengaku kok. Udah pergi dia, Juma. Ayo sama saya kau debat, ayo. Buka kamera. Iya, kalau kau buka kamera, kita mau bahas Al-Quran yang mana? Persihab atau versi yang lain? Mana? Terserah, Mana? terserah kamu. Coba. Buka kamera tapi. Ada berapa? Buka kameramu, bahas Al-Quran. Kamu pikir netizenku kaleng-kaleng? Bahas Al-Quran, kau diladeni, tapi buka kamera. Oh, versi Quran. Budat. Pemakan budat.
Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam. Wih, mana kaji? Tetap semangat Mas Suma. Berubah jadi semut naga biru. Wah, kanjak betul. Iya, iya. Tetap semangat Mas Suma, tetap semangat berjuang. Semangat, Allah, semangat. Amin. Semangat berjuang. Siap. Oke. Aku turun dulu. Siap, Komandan. Oke, Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jago memang ini. Oke, silakan dinaikkan yang berbobot sedikit. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya. Dari agama mana? Katolik, Protestan? Saya Katolik. Siap. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi yang pelan-pelan aja diskusinya. Oke, Abang. Silakan. Bentar, Bang ya. Oke, Pak. Oke. Ya. Kok nggak ada suaranya nih? Macet apa jaringannya di sini apa di sana, Pak? Rungkat ya teman-teman, sudah 2 kali rungkat. 2 kali rungkat, alhamdulillah masih bisa dilanjutkan. Ya, silakan Bang, silakan. Oke, Pak. Boleh nggak saya bertanya, Pak? Terkait dengan tema ini silakan. Biar Oke. kita nggak melebar, silakan. Siap. Ini saya mau bertanya. Ini Iya. mengenai Pak ini kan ada lagi live di TikTok. Iya, Dalam ajaran Katolik itu kan kalau menyebar kalau menyebar tentang live itu nggak benar. Saya meminta penjelasan apa itu halal apa enggak. Itu pertanyaan saya, Pak. halal atau apa? Gimana Bang? Pak, ini kan lagi live sekarang, lagi live Iya. streaming. Ya, ini kan mengenai tentang agama. Jadi pertanyaan Siap. saya, Bang Indra, syukran. pertanyaan saya ini apakah menyangkut kebaikan apa menyangkut yang tidak baik? Itu pertanyaan saya, Pak. Oh, ini menyangkut kebaikan, membantu Kristen memberitakan Bible ke seluruh makhluk, membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Itu. Oke. Ya, ini Iya, mohon maaf, ini. Pak, ya. Jadi, Iya, mohon maaf iya. ya. Ya, Saya bertanya seperti ini kan karena ajaran Katolik itu tidak boleh sama sekali untuk menyebar hal yang ini saya nggak bilang tidak benar ya, saya hanya bertanya aja ya. Saya nggak bilang tidak benar, tapi saya hanya bertanya karena ajaran kami itu kan tidak boleh mengatakan hal sesuatu maupun live atau gimana pun. Makanya saya bertanya Tapi- kepada Abang. ada nggak amanat agung di Katolik? Nah, kalau mengenai ayatnya memang sih nggak ada, cuman aturan yang dibuat karena kami kan memberikan toleransi. Ah, ada nggak perintah di dalam Katolik untuk menyampaikan Injil ke seluruh makhluk? Jadikanlah seluruh bangsa Ya. menjadi muridku, itu ada. Oh, ada. Nah, ini saya sedang membantu Anda untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Kalau mereka menerima penjelasan-penjelasan dari pengikut-pengikut makhluk yang keluar dari kubur yang Anda sembah. Kalau yang Anda sampaikan itu masuk akal, maka rakyat Indonesia bisa jadi menerimanya.
Tapi kalau tidak masuk akal, mereka nggak akan menerimanya gitu. Makanya saya membantu, kan Anda sudah akui ada perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, mari saya bantu. Nah, di dalam kitab saudara yang harus diberitakan itu, Yesus berpesan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, yang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, ini yang kita bahas. Siapa nabi palsu yang menyamar domba itu? Begitu, Abang. Silakan. Jadi ini ada satu lagi yang saya pertanyakan, Bang ya. Boleh. Di atas yang dituliskan itu kan siapakah nabi palsu? Nah, itu pertanyaan saya, kayak emang ada nabi palsu di sini di dalam ajaran agama apa gimana ya? Jadi saya bertanya kepada abangnya. Karena Ada, Bang. Ada nabi palsu. Kira-kira siapa itu ya, Pak? Berdasarkan Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Nah, itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel, orang Yahudi. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang bukan murid Yesus, tapi ngaku-ngaku murid Yesus, membawa-bawa nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Itu siapa, Bang, yang datang ke murid Yesus di abad pertama itu? Siapa? Menurut Abang siapa? Nah, itu ada salah satu murid. Ya, siapa? Salah satu orang yang bukan murid Yesus datang-datang mengaku-ngaku saya muridnya Yesus loh, padahal dia nggak pernah dipilih. Itu siapa? Kalau menurut dalam ajaran kami itu dia memang nggak dipilih, tapi mereka dipilih semua. Maksudnya dia tidak dipilih tapi mereka dipilih semua. Ini maksudnya gimana ini, Bang? Apa saya harus hantamkan ke tembok dulu supaya saya bisa ngerti? Abang tadi kan mengatakan bahwa ada salah satu yang ngaku-ngaku jadi muridnya Yesus, kan seperti begitu kan, Bang? Padahal bukan muridnya. Padahal bukan muridnya, tetapi dalam ajaran kami itu kan memang semua itu muridnya yang ada. Cuman ada salah satu muridnya itu yang jadi pengkhianat. Itu aja. Oh, itu beda. Itu dia bukan nabi kalau itu. Ini yang dimaksud ini nabi palsu. Bang Indra Kurniawan, syukran. Yang dimaksud di sini nabi palsu bukan pengkhianat. Nabi palsu itu mengaku-ngaku sebagai murid Yesus padahal bukan muridnya. Kalau itu nggak ada, saya belum dapat, Bang. Saya belum dapat ajaran seperti itu. Nah, itu yang saya bertanyakan. Saya tanya kepada saudara, Paulus ini murid Yesus? Ya, memang murid Yesus. Di mana tertulis kalau Paulus itu murid Yesus? Dalam ajaran, karena Paulus itu kan dia diserahkan. Diserahkan kemana? Dia diserahkan, maka dia jadi muridnya, maka dia pengganti. Iya, di mana Yesus mengaku di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih kalian yang 12 orang ini muridku? Nah, di mana Paulus dipilih oleh Yesus? Nah, kalau ajaran itu memang saya nggak begitu membahas, nggak begitu menghafal dalam ayat-ayatnya, Bang ya. Nah, ini makanya aku bilang live seperti ini membantu saudara-saudara Kristen awam supaya paham bahwa mereka kebanyakan hanya mengikuti agama nenek moyang mereka yang dibawa oleh Belanda ke Nusantara ini. Mereka tidak pernah belajar tentang Bible. Maka saya hadir sebagai gembala untuk membimbing domba-domba yang ternyata palsu, bukan domba atau segala gitu, Bang. Pertanyaan saya kan, masa seorang palsu kan itu memang nggak masuk akal itu, Bang. Loh, kok tidak masuk akal? Dia kan yang memenuhi syarat. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu Yahudi. Dia penyesat itu adalah nabi palsu. Dia bukan domba, tapi dia serigala yang buas. Nah, Yesus mengatakan itu kan, dia kan menyayangi muridnya supaya dia itu waspada. Nah, waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka. Ya, seperti itu. Nah, siapa yang datang kepada mereka? Nah, itu kan jangan sampai.
kok jangan sampai ada yang datang kepada mereka. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Itu Yesus menubuatkan, wajib hukumnya ada nabi palsu datang ke murid Yesus. Enggak, kalau menurut saya itu kan dia menyayangi muridnya, maka dia mengatakan harus waspada dan menjagalah. Nah, datang tidak nabi palsu itu kepada muridnya? Nah, kalau nabi palsu nggak ada. Berarti Yesus bohong. Bohongnya gimana caranya dia bohong? Lah, dia mengatakan nabi palsu datang, tapi Anda mengatakan tidak. Nah, itu kan taksir kan ada Bang. Itu umpama kita harus berhati-hati. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Wajib datang. Wajib. Gini bang, saya menjelaskan. Mohon maaf ya, ini saya menjelaskan ya kalau benar, kalau abang nggak benar ya, cuman saya hanya menyampaikan aja. Contohnya bang ya, saya punya anak. Saya sebagai orang tua, saya harus didik dia. Seandainya kalau dia bermain, saya bilang, nah hati-hati di sana ya, jangan sampai ada setan. Kan nggak mungkin ada setan di sana. Itu jangan sampai. Itu Anda katakan jangan sampai, artinya belum jelas. Ini Yesusnya sudah menubuatkan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Harus ada yang datang kepada murid Yesus, mengaku murid Yesus, tapi bukan murid Yesus. Harus. Kalau tidak ada berarti Yesus ini terindikasi membual. Sekarang permasalahannya, apakah Paulus ini masuk dalam daftar deretan murid-murid Yesus? Kalau dia masuk dalam daftar murid Yesus, di mana itu Yesus mengakuinya? Kapan itu dia memilihnya? Saya harus baca di kitab mana? Iya, walaupun begitu, tapi kan Anda harus membuktikan bahwa Paulus ini betul-betul dipilih oleh Yesus. Di mana Yesus mengatakan? Ketika dia mengatakan kepada ke-12 muridnya, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Tambah Paulus berarti 13. Mana dalilnya? Untuk Paulus mana dalilnya, Bang? Untuk Paulus dipilih Yesus mana dalilnya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada dalil. Nggak bisa. Kenapa? Oh, enggak. Harus. Nggak bisa tidak. Dia harus mengaku sebagai pengajar. Dia harus mengaku sebagai pembimbing. Dia harus mengaku, harus diikuti teladannya. Harus. Nah, sekarang apa haknya kemudian? Harusnya Bang, harusnya nih, yang Anda dapatkan pengajarannya itu, kalau Anda adalah pengikut Yesus, ajaran Filipus, bukan ajaran Paulus. Paulus bukan murid. Anda sedang melindungi nabi palsu, itu aja intinya. Oh iya dong. Apanya? Ya kan itu bukti sudah dinubuatkan, harus terjadi. Kecuali Anda ingin bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus memang memilih orang ini, tapi buktinya mana? Enggak bisa kalau cuma modal ngeyel, nggak bisa Bang. Harus ada bukti, harus ada dalil. Oh iya, memang harus kayak gitu. Namanya diskusi Bang. Ini boleh merujuk kepada nabiku kalau Anda bisa buktikan. Nah, merujuk kepada nabi Anda, saya bisa buktikan. Kan begitu. Gimana? Jaringan abang, jelek jaringannya. Yang di YouTube mengatakan Oten tidak ada suaranya. Memang nggak ada. Aku pun tak dengar suara apa-apa. Cari sendirinya aku.
Dia berfirman dalam hati itu. Gak dengar aku suaranya. Bang, ngomong bang, gak kedengaran suaranya di bawah. Yang di YouTube, iya memang gak ada suaranya. Aku pun gak dengar. Bukannya jaringan, bukan juga HP Anda yang rusak. Memang dia gak kedengaran suaranya. Bang, nggak kedengaran suara bang. Kencangin volumenya dulu. Volume dikencangin, nggak kedengaran di sini. Iya bang. Nggak kedengaran suara abang di sini. Nggak kedengaran. Gak ada suara abang kedengaran, serius. Suara abang gak kedengaran bang. Halo saudara Riz John. Halo bang, selamat. Siap. Halo, selamat malam bang. Iya, malam. Silakan buka kamera. Masih pemula bang, masih belum tahu yang mana dibuka bang. Tunggu. Mohon maaf. Tunggu bang. Oh iya, belum bisa. Belum bisa. Pengikutnya masih belum seberapa gitu. Iya, mesti berapa bang baru bisa buka bang? Soalnya 1000, masih pemula, bang. 1000. Oh iya. Iya, kita sapa dulu teman kita. Halo saudara Teling. Halo Bang Zuma. Halo. Bisa buka kamera? Kayaknya belum bisa deh Bang. Belum bisa juga. Iya. Teman-teman kita di bawah persyaratkan buka kamera soalnya. Waduh. Ya pengen diskusi Bang, tapi belum bisa buka kamera. Gak bisa ya. Iya itu dia makanya. Teman-teman kita di bawah itu mempersyaratkan buka kamera baru bisa kita diskusi. Iya bang ya. Iya, iya. Halo saudara John. Malam Kakak Zuma. Iya, Halo, malam selamat Dedek malam. John. Iya, malam juga. Bisa buka kamera saudara Leonel? Bisa. Ya, silakan. Saya menarik dengan Nabi palsu ini Bang Zuma. Iya, iya, iya bagus. Bagus, ini baru judul. Ini baru judul yang pas ini. Tunggu, Iya, saya kasih iya. menyala lampu dulu Bang Zuma biar saya terang Iya. Bang Zuma. Betul. Diturunin aja bang. Beliau ini dari Katolik, Protestan. Diturunin aja bang. Protestan. Siapa? Saudara, Siapa yang Protestan? abang. Saya. Ini sudah ada? Tan Bang Zuma. Dari orang Lombok ya? Dari Mataram, bukan? Diturunin NTB. aja bang. Oke, oke, sip, sip. Oke, makasih saudara Leo. Nah, lampunya masih gelap. Ini Bang Zuma lihat ini. Oh iya, betul, betul, betul. Udah terang. Silakan bang. Terkait dengan nabi palsu ini, Ya. Anda sajikan data, habis itu Anda boleh terangkan kepada saya biar saya dengar. Saya terangkan yang kenyataan aja Bang Sumayat. Siap. Pakai data, pakai dalil dari Tidak, yang Bible. sering terjadi di gereja ini Bang Suma. Yang sering silakan. terjadi di gereja. Siap. Ini perintah Tuhan yang untuk nabi-nabi palsu yang berbulu domba, yang serigala berbulu domba itu untuk orang-orang yang masuk Kristen KTP yang pura-pura masuk ke gereja ini Bang Suma, yang hanya mencari seperti yang Bang Suma ngomong kemarin itu loh, hanya mendirikan kerajaannya di muka bumi ini Bang Suma. Bukan mereka melayani Tuhan itu Bang Suma, hanya mengambil keuntungan dari gereja. Begitu Bang Suma. Itu yang sering terjadi itu di jangankan di Indonesia, di seluruh dunia sudah itu Bang Suma. Makanya sampai kebakaran gereja, dibakar apalagi di Amerika Latin. Kan
kelakuannya mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan itu Bang Suma. Tapi mereka hanya mencari jemaat yang kaya raya, yang nyumbangnya banyak Bang Suma. Itu dia punya maksud Kakak Suma, bukan untuk nabi-nabi seperti yang Kakak Suma ngomong tadi. Untuk begitu ya Kakak. Jadi di gereja ada yang kayak gitu? Ada Bang Suma itu, apalagi di Peru, di Meksiko, di Amerika Latin, di Indonesia pun ada Bang Suma. Dorang itu hanya bilang aja menyembah Tuhan Yesus, padahal dorang itu mau ngambil uangnya jemaat itu Bang Suma. Itulah yang disebut dengan apa Bang Suma yang ngomong tadi itu loh, yang Bang Suma ngomong yang ada di Alkitab tadi itu loh. Oh. Iya, jadi begitu sudah Bang Suma yang terjadi itu. Lihat yang penangkapan yang gemit itu Bang Suma, yang kasus yang berapa yang di Sulawesi Utara kayaknya itu Bang Suma ya. Iya. Yang gemit itu Bang Suma, begitu sudah dia punya arti itu, dia punya Tuhan Yesus kasih tahu sama murid-muridnya seperti begitu Bang Suma. Bukan dalam arti yang kita kasih contoh sama anak yang tadi itu, bukan begitu dia. Di dalam apanya kita sudah sendiri ini, begitu. Sampai Bang Suma belum tahu lagi berita di Kolombia, mereka di mana lagi di Amerika Latin lah Bang Suma, begitu. Sampai orang bakar gereja, mereka sendiri yang bakar karena muak sama ini yang seperti yang aku ngomong itu, sama pendetanya apanya gitu. Seandainya yang benar itu Bang Suma, kalau ada jemaat yang sakit, kita lawat, kita bawa sedekah dari uang persembahan yang tiap minggu itu, berdoa bersama untuk kesembuhannya, untuk fakir miskin, anak yatim piatu. Itu yang benar Bang Suma. Benar Bang Suma ngomong itu, yang mendirikan kerajaannya mereka di muka bumi itu. Begitu Bang Suma. Kalau untuk di saya Bang Suma kan, kalau untuk di Bang Suma lagi seperti anak buahnya dorang dari Yaman itu Bang Suma, yang mengaku-ngaku jadi cucu Nabi, kita diterlantarkan begini bikin makam palsu. Seperti begitu sudah Kakak Suma. Begitu sudah dia itu ada di dirinya kita sendiri, mereka ini ada di kalangannya kita sendiri. Jadinya kita sendiri yang hati-hati Bang Suma. Makanya saya senang ini Bang Suma. Ini nabi palsu ini, saya senang itu, saya dukung Bang Suma dalam hal ini Kakak, begitu. Berarti menurut saudara nabi palsu itu di gereja adanya banyak, bisa temukan, pernah mengalami atau pernah berjumpa memang orang-orang kayak gini yang cari keuntungan? Ini Bang, kadang datang ke gereja kita belum tahu datang asal usulnya dari mana, langsung bersaksi kesaksian yang bikin heboh, bilang kakinya patah, dalam nama Tuhan aja bilang dia dapat kesembuhan. Saya kan nggak tahu itu Bang Suma, dia benaran kakinya patah atau dia benar tuli atau apa kan. Saya kan nggak yakin, tiba-tiba kan gereja kan terima-terima aja orang datang Bang Suma, begitu kan, tidak tahu orang dari mana, yang penting gereja ini terima aja namanya datang mau ibadah Bang Suma kan. Tiba-tiba dia bersaksi seperti yang saya bilang itu, itu yang bahaya Bang Suma. Kayak Daud Tony itu Bang Suma, bahaya juga itu Daud Tony itu Bang Suma. Saya tidak suka sama dia Bang Suma. Kenapa dia rupanya? Sama seperti kesaksian untuk yang tidak benar itu. Dia itu kesaksiannya dia Bang Suma, saya bisa baca, dia ambil dari Wahyu, dari kitab Wahyu itu Bang Suma. Kitab Wahyu. Iya, kitab Wahyu yang ada di situ, dia bersaksi seperti begitu. Katanya dia kan juru santet, tukang santet dulu katanya dia kan. Tiba-tiba bertobat. Dipegang Tuhan, tiba-tiba dibawa Tuhan ke alam semesta, datang. Saya tidak respect yang begitu-begitu Abang, makanya saya suka dengan Abang punya judul ini, siapakah nabi palsu. Yang begitu-begitu sudah yang berbahaya Kakak. Jadinya imannya kita memang harus sama Tuhan memang Kakak. Jangan kita ikut-ikut sama yang begitu, biar dia bilang matanya buta tiba-tiba dijawab sama Tuhan, datang tiba-tiba langsung sembuh. Jangan percaya kita, itu sudah yang berbahaya itu Kakak.
Begitu, dorang itu biar banyak jemaat yang datang, apa mau grogotin uangnya jemaat. Coba begini Kakak Sumaya, seandainya ada jemaat yang tidak mampu, yang ada sakit penyakitnya yang luar biasa, apakah sembuh dengan doa aja Bang Suma? Apakah kita tidak perlu dukung dengan materi, bawa dia ke rumah sakit yang benar, kasih keluar uang gereja ini berapa, ini uang gereja yang ada banyak ini, yang bendaharanya kita atur dia. Tidak mungkin dia hanya dengan sembuh, dengan kesembuhan aja, harus kita pakai perantara ke dokter. Ke dokter, kita betul. dokternya, harus, iya betul. doa dokternya, dokter Tuhan kasih dokternya ini hikmat untuk kesembuhan untuk ibu ini. Itu yang benar Kakak. Bukan yang bersaksi yang seperti yang saya ngomong itu Kakak. Bukan begitu. Habis itu bersaksi dia dapat uang, dikasih. Gak ada suaranya. Biar ada perhatian dari gembala sidang. Oh, ini kita harus ambil ini dong. Ini kan mereka kan bukan orang Kristen ini Kakak. Orang Islam, orang Hindu kadang. Begitu, bukan murni orang Kristen mereka ini. Kebanyakan orang Islam Kakak. Terus ada juga dari Madura kemarin. Hanya sebentar dapat fasilitas di gereja semua. Apa yang terjadi? Kacau balau Kakak. Dorang berantem suami istri. Apa yang mereka bersaksi itu tidak jelas. Keluar hilang sendirinya, tidak tahu arahnya kemana. Bang Afida barakallahu fik. Oh begitu. Kakak, itu dah kebanyakannya Kakak. Makanya untung saya bukan pendeta Kakak Suma. Memang diapakan sama Tuhan, memang tidak jadi pendeta. Kalau saya radikal Kakak. Saya seperti Kakak Suma, saya radikal, saya jadi pendeta. Tidak mudah percaya saya dengan orang yang datang ke tempat saya untuk beribadah. Begitu. Tidak mudah juga saya memberikan. Lebih bagus saya fokus ke yatim piatu, fakir miskin, yayasan, maupun yayasan itu bukan orang Kristen, orang Islam pun saya pergi. Kalau saya pendeta, meskipun dia orang Hindu, saya pergi. Namanya yayasan, kita harus ke sana. Ini jangan kamu pergi datang memberikan kepada orang yang bersaksi palsu, yang seperti Kakak bilang ini, yang berbulu domba, serigala berbulu domba tadi itu kan memeras orang. Itu hatinya mereka jahat, bukan untuk ke Tuhan, itu untuk menyenangkan Pak gembala sidang kita aja itu, biar biar dikasih ini itu biar ada. No way buat saya itu Kakak. Iya, no way. Oh iya, betul. Oh ternyata. Oh iya. Berarti itu juga ternubuat untuk akhir zaman berarti. Iya Kakak, betul. Itu kitab, coba Kakak baca itu kitab Wahyu itu benar semua. Betul. Orang-orang yang kuat iman seperti Kakak, yang punya ini, yang tidak yang punya komitmen yang kuat, tidak tergoda dengan hal-hal apa. Kalau saya kan masih di dalam dunia. Jadinya kita perlu fokus. Lain kalau seperti Romo, seperti pendeta, seperti pastor, orang Kakak kan memang udah fokus ke Tuhan. Kalau saya kan masih di dalam ormas lagi, saya organisasi lain lagi. Jadinya tidak terlalu fokus saya ke situ Kakak. Begitu. Itu dia punya apa Kakak? Maksudnya yang ayat-ayat yang tadi Kakak bahas sama anak yang tadi itu dia punya maksud Kakak. Bukan Muhammad yang palsu, bukan Tuhan Yesus yang palsu, bukan Paulus yang palsu, bukan begitu Kakak. Itu seperti yang saya cerita sudah begini itu yang palsu. Seperti yang lihat itu anak-anak Arab yang bilang cucu-cucu Nabi itu Kakak. Ini untuk di Kakak sudah tuh, jangan juga percaya. Saya lebih dukung Kakak dorang di sini, dukung Kakak Wafi, dukung. Iya. Iya betul. Iya. Betul. Kita disuruh minum tisunya mereka, kita suruh minum juga, suruh lap di keringat, bilang
ada keringat Nabi. Jangan percaya yang begitu, sudah yang menyesatkan kakak, seperti yang nabi-nabi palsu itu kakak. Begitu kita harus, orang Indonesia ini harus bersatu. Bila perlu kita usir mereka dari sini ini. Biar aja kita yang ada di sini aja begitu. Kalau Luga Tambunan itu nabi asli. Luga Tambunan. Iya. Iya. Betul. Iya. Makasih sang penolong. Barakallah, saudara-saudara Rama yang lain juga. Ya, kita nggak tahu apa dia ngomong termute ya, teman-teman. Abang di mana ini? Di kantor, di gereja, di gereja. Iya. Siapa? Karena kita hatinya baik, kita berpikirannya positif sama seluruh makhluk Tuhan. Kakak semua makhluk Tuhan. Saya makhluk ciptaan Tuhan, semua binatang juga makhluk ciptaan Tuhan. Apa yang kau harus ini apa kan banggakan dalam dirimu? Orang kita hanya makhluk. Sebentar aja Tuhan ini ambil kita, tidak tahu bagaimana begitu. Siap. Luar biasa Bang ya. Ini jadi ini apa yang kita bilang PK itu kakak sudah ini DM itu. Loh katanya situ yang mau DM, kok jadi iya, saya? Dia tidak balas. Sebut nama saya mungkin. Oh, kalau sebut nama saya pasti dia nggak mau. Halo saudara, selamat malam saudara Intenews. Selamat malam Bang Juma. Malam. Dari Katolik Bang? Saya Kristen Bang Juma. Oke, Protestan berarti Bang ya? Iya Bang Juma. Oke. Mungkin tema ini bisa kita bahas Bang? Ya, saya sebenarnya kalau saya berbicara soal lakum dinukum waliyadin ya. Wali ya. Jadi agamamu agamaku. Ya. Jadi, saya tak membicarakan tentang Islamnya. Jadi saya hanya mau bertanya dengan Bang Juma nih soal Nabi itu apa sih artinya Bang Juma? Kalau Nabi itu boleh diartikan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi, orang yang menerima ilham, orang yang menerima wahyu. Itu Bang kalau kami. Karena kalau kita berbicara mengenai ajaran di atas muka bumi ini, maka mutlak agama-agama yang ada itu harus memiliki pengantar, harus ada yang menerima wahyu. Orang-orang yang kemudian menerima pengajaran dari pencipta langit dan bumi. Itu Bang. Halo? Shh. Halo? Udah turun? Kok bisa? Kenapa teman kita turun? Kenapa abang tadi itu?
Halo. Kejepit pintu. Masa sih? Halo, selamat malam. Selamat malam saudara Jack. Ya maaf bang, saya cuman saja nggak sengaja. Salam Bang Juma ya. Siap selalu bang. Sehat selalu. Siap, makasih. Oke. Selamat malam. Bang Suma ditunggu. Oh iya, ada yang mau syahadat memang ini malam. Gimana ya? Halo, selamat malam. Malam. Iya. Ya. Iya, selamat malam Bang Cross. Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Mungkin ya. Protestan? Katolik lah. Katolik. Buka kamera bang. Boleh simak aja ya. Iya. Buka kamera. Iya sudah. Bang Handi tolong sabar dulu. Bang Handi tolong sampaikan ke Ustadz Alif atau Ustadz Dio, Ustadz Tahta untuk ke Komal Inspirasi, ada yang mau syahadat di sana. Saya lupa. Oke, silakan saudaraku, silakan buka kameranya. Gak apa-apa, silakan aja. Saya mau bertanya aja. Buka kameranya, Bang. Buka kamera ya. Siap. Bertanya boleh? Iya, kita tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Abang kemudian menjawab pertanyaan saya. Gitu kan. Halo. Doubling. Sakit telinga. Ya. Sudah aku tes jawab. Semua. Iya. Ya, boleh. Buka kameranya, Bang. Oke. Boleh bertanya. Buka kameranya boleh nggak? Oke. Iya ya. Ya, santai aja. Buka aja. Loh. Halo saudara Pendeta Alvaro. Gimana bang? Keras sekali suaranya. Kok bisa ya? Sawaku itu. Ini udah? Ya, udah bagus. Silakan. Ya, minta maaf. Tadi nggak enak kalau ini nanti rungkat rumah abang kalau ada anak-anak, suara anak-anak begitu. Iya, jadi gimana? Nah, bagusnya sih kita PK-PKan begitu bang, tapi nggak bisa ya. Mungkin besok bisa bang. Malam ini kita nggak PK-an dulu, karena teman-teman sudah komitmen tadi. Iya, kalau mau PK-an mungkin bisa besok. Oh, besok. Atau iya, bisa juga dengan ada adik saya, ada Jonathan Nandar, ada siapa yang biasa PK-an itu. Banyak lah, ada Dinda Kores juga. Itu bang. Ya. Oke. Suaranya kenapa ya? Kok kencang kali ya? Volumenya? Saya nggak tahu bang. Tadi katanya pelan sekali. Iya, tapi di kuping saya kencang. Ini udah? Ya, kalau ini udah. Oh iya. Ya, besok ya bang ya, insya Allah ya. Iya. Pak Pendeta. Jam berapa ya? Jam berapa ya Bang Suma kira-kira? Boleh sore, boleh siang. Hari Jumat, habis Jumatan lah. Oh, habis sholat ya. Siap. Iya, oke. Siap. Kasih saudara ya. Iya. Permisi makasih, ya. Makasih Bang Suma, ya. Pak Pendeta Alvaro, kasih.
Oke, saudara Bukti. Selamat malam. Ya bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau nyampein yang ditunggu itu tadi aja bang, sama inspirasi, komal inspirasi. Iya. Saya lupa. Nanti ada tim kita yang menuju ke sana. Ada tim gitu kita dari pusat yang akan meluncur ke sana, insya Allah. Ya. Oke, siap. Itu aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Ocong, selamat malam. Warsono Jenggot, selamat malam. Malam bang. Halo. Silakan buka kameranya. Halo, buka kameranya bang. Kenapa sih buka kamera seperti amat? Iya, buka kameranya, silakan. Iya bang, sudah buka. Oke, baik. Oke, nggak usah ditutup. Simpan supaya terbuka terus ya, gitu. Oh, nimut-mut. Kenapa dimatikan kameranya? Cara matikan, nimut-mut. Jangan dimatikan, yang moderator jangan matikan kamera. Saya mau bertanya, oke, ucapkan game aja. Ya, buka kamera. Oke. Sudah kah semua? Iya, sudah. Gimana? Ini tema kita, siapakah nabi palsu ini? Semua. Ya. Sudah. Iya, silakan bertanya, kan udah buka kamera kan? Iya, betul. Silakan. Boleh nggak bertanya? Iya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran, tapi Paulus jalan terkutuk. Menurut kamu bagaimana? Sabar-sabar, boleh saya jawab? Iya, silakan. Yesus berkata, aku jalan kebenaran. Paulus berkata, aku jalan terkutuk. Bagaimana tuh Kasuma? Yang Anda sendiri ikuti yang mana? Paulus atau Yesus? Ya jawab dulu Kasuma. Iya, Yesus itu mengatakan akulah jalan. Iya betul. Tapi Paulus mengatakan terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Betul. Jadi menurut Paulus, Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul. Nah, saya Katolik sekolah semua. Iya, terus kenapa Anda mengikuti Paulus? Bukan gitu. Maksudnya bukan? Cuma jawab. Kan sudah ku jawab, Yesus itu adalah jalan, kebenaran. Tapi Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Betul. Nah, itu sudah clear. Saya boleh balik nanya? Oke. Boleh? Boleh. Kenapa rambutnya nggak pernah disisir? Astaga. Jawab dulu itu Kasuma. Sudah aku jawab. Dalil itu. Oh, kodong Bunda Rahmat, tolong nggak dulu. Gak ngerti aku. Saya serasa pindah ke alam lain. Aku rasa bukan di dunia. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam Bang. Dari Katolik Protestan? Katolik. Oh, Katolik. Iya Bang, silakan Bang. Tema ini menarik untuk kita bahas terkait dengan nabi palsu.
yang ada di dalam kitab saudara, karena kalau di Al-Quran itu tidak ada membahas tentang nabi palsu. Al-Quran hanya mengatakan bahwa orang yang di luar ajaran para nabi itu adalah pengikut iblis. Gitu aja sih dalam Al-Quran. Tidak ada menceritakan tentang nabi palsu. Mungkin abang ini bisa menjelaskan kepada saya. Satu-satunya harapan, jaringan kayaknya teman-teman. Maaf teman-teman, jaringan. Monitor yang di ini Komal keempat kali apa 5 kali rungkat sendiri teman-teman. Alhamdulillah masih bisa disambung lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, teman-teman bisa buka kamera. Aku kayaknya belum bisa, Bang. Apa nama Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Lain, Bang. Saya Advent, Bang. Oh, Advent. Yang satu Bang Hartono. Bang Hartono. Ya, halo. Dari Katolik, Protestan, Bang? Muslim, Bang, Muslim. Iya. Salam kenal Bang Hartono. Ya, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa kami bantu? Oke, saudara Rea, bisa buka kamera, Bang? Gimana caranya ya? Sabar dulu. Ini loh baru main TikTok. Jadi belum ada followers. Followers masih gitu. sedikit, Bang. Oh, begitu. Kalau nggak bukan nggak apa-apa ya, Bang. Teman-teman di bawah itulah. Teman di bawah itu maunya buka kamera biar nggak ngantuk. Coba itu, Bang. Kirimkan saya itu. Siapa tahu bisa buka. Bisa nggak? Tunggu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Bang. Iya. Oke, kalau nggak bisa ini ya nggak apa-apa, Bang. Ya, oke, nanti saya siap. Makasih ya, Bang ya. Oke, terima kasih kembali, Bang. Baik. Bang Jack, selamat malam Bang Jack. I 5 kali rungkat, tapi masih bisa disambung. Kencang ini tombaknya teman-teman, kencang, di tap-tap layar. Oke, saudara F Timur. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bang. Malam. Dari Katolik, Bang? Ya, Katolik. Katolik. Ya, mungkin bisa kita bincang-bincang terkait dengan nabi palsu ini. Ya. Oh, temanya nabi palsu. Ya, siapakah nabi palsu? Siapakah nabi palsu? Itu ada di mana itu, Bang? Ada ajaran di mana itu? Di Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Gitu, Bang. Oke. Itu mungkin singkat kata ya, Bang ya. Iya. Cerita tentang nabi palsu itu istilahnya berpesan kepada orang yang membawa apa namanya
istilahnya seperti apa ya Bang? Nabi-nabi palsu itu, kata istilah itu maksudnya untuk memberikan waspada. Itu dalam ajaran agama Katolik. Jadi data yang muncul di kitab Matius itu, cerita yang ditulis oleh penulis Matius itu sedang mencatat keadaan di mana Yesus sedang berbincang-bincang dengan muridnya Bani Israel. Dalam perbincangan itu, Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka menyamar seperti domba, padahal sebenarnya dia yang datang itu adalah serigala yang buas. Nah, itu yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang ada pada saat itu. Artinya nabi palsu ini datang kepada murid, nyamar domba padahal mereka adalah serigala. Nah, inilah yang sedang kita kaji. Siapakah yang datang kepada murid-murid Yesus yang bukan murid Yesus tapi nyamar-nyamar murid Yesus? Begitu Bang. Oh, itu istilahnya itu dikatakan orang yang mengaku menjadi Tuhan, menjadi Yesus kan? Begitu. Iya. Termasuk nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus. Ya. Tapi saya rasa kalau tentang debat nabi palsu itu Bang, saya kira mungkin tidak terlalu tidak terlalu kita kajikan. Kan nabi palsu itu kan sepertinya contoh orang yang pembohong, penipu, begitu. Iya, nabi itu, nabi itu pengajar, nabi itu pemimpin umat. Nah, kalau nabinya palsu, celaka semua umatnya. Maka karena itulah harus dicari tahu siapa nabi palsu ini yang umatnya celaka gara-gara ajaran bohong yang diajarkannya. Nah, menurut Yesus, nabi palsunya itu datang kepada muridnya di abad pertama itu. Sedangkan kalau kita lihat, saya sebagai Muslim menilai bahwa yang datang kepada murid-murid Yesus menyamar juga sebagai murid Yesus itu ya Paulus. Gitu Bang. Karena Paulus ini di luar dari lingkaran murid Yesus. Tak ada murid Yesus bernama Paulus. Ya. Iya. Oke. Sebentar, saya kan mobil parang kayaknya. Nah, ada pengakuan begini, cerita tentang itu, hal itu, contohnya, itu salah satu dari cerita Saulus. Ya. Saulus. Iya. Yang sampai bilang bahwa pengakuan dari Paulus kan? Iya. Nah, namanya itu kan Saulus. Setelah dia bertobat, maka disebut Paulus. Nah, malah Tuhan Yesus itu berpesan kepada murid-muridnya agar muridnya tidak terjatuh ke dalam pencobaan ketika ada nabi palsu datang untuk menyerang mereka agar mereka itu tidak mempercayakan Yesus. Kan begitu ceritanya kan Bang? Iya. Nah, makanya Yesus itu berpesan kepada mereka, berwaspadalah kepada nabi palsu yang akan datang di kemudian hari. Enggak ada kata kemudian hari itu Bang. Jadi iya benar. Kalau benar, berbicara Bang, kalau berbicara mengenai nama Saulus, pada saat Saulus itu belum bernama Paulus, dia itu diberitakan oleh muridnya kalau dia itu sudah nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu adalah nabi. Iya, ceritanya Saulus itu begini Bang. Kan kalau kita baca selengkapnya untuk dari Alkitab Suci,
dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Saulus itu kan orangnya antikristus. Dia kan orangnya itu kan tidak percaya kepada Yesus. Iya. Kepada anak Allah yang dilahirkan lewat Maria, kan begitu. Maka Saulus itu kan dia kan orangnya tukang pembantai. Siapa saja yang mengikuti Yesus, dia akan bunuh. Begitu. Nah, ketika firman Tuhan telah memberikan pertobatan kepada Saulus, dia memberi Saulus itu untuk matanya buta, kan begitu. Agar Saulus itu bertobat. Bahwa Saulus dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar ada, kan begitu. Begitu ceritanya dalam agama Katolik, ajaran agama Katolik, ya Bang. Iya. Saulus ini sudah nabi. Saulus itu ketika dia bernama Saulus, dia itu sudah nabi. Nanti setelah dia mengganti nama Paulus, naik level dia menjadi rasul. Nabi dulu baru menjadi rasul dia itu. Nah sekarang bisa ndak Paulus menyamar kalau dia tidak bertobat? Ya, makanya kan sebelum bertobatnya Saulus, sebelumnya kan nama diganti namanya Paulus menjadi salah satu murid Yesus, begitu. Untuk mewartakan sabda Allah di mana-mana, yaitu sabda yang ada di dalam Alkitab suci. Berarti setelah itu Paulus mengaku pengikut Yesus gitu. Iya. Karena dia di mana Paulus dipilih oleh Yesus, Bang? Kapan itu dan apa pengakuan Yesusnya? Dalam hal menetapkan Paulus sebagai utusannya itu di mana Yesus sebut itu? Nah, dengar. Begini Bang, ya, singkat kata ya dalam ajaran Katolik aja lah. Karena saya tidak bisa tidak ada belajar dalam Alkitab lah, tapi belajar dalam iman Katolik. Karena saya yakin Katolik itu dan saya yakin Tuhan Yesus itu benar-benar dia ada. Kenapa? Kenapa saya percaya kepada Yesus yang dikandung oleh Maria ya, yang dilahir dari seorang yang perawan. Karena dia itu benar-benar yang diutus oleh Allah. Begitu. Nah, sekarang begini. Kalau tentang kita cermat supaya kita mengetahui dalam Alkitab suci, kembali kepada Saulus untuk bertobat. Dan kembali kepada Saulus, sampai abang bilang tadi, kapan atau suratnya di mana bahwa Yesus itu memerintahkan Paulus untuk menjadi murid atau untuk memilih jadi murid. Tapi tidak. Tapi Paulus itu tidak dipilih oleh Tuhan, oleh Yesus lah. Tidak dipilih oleh Yesus. Tapi karena karena Saulus bertobat, dia sendiri yang mengaku bahwa dia juga salah satu orangnya untuk mewartakan sabda kebenaran dari Yesus. Begitu. Berarti Paulus ngaku sendiri kan, Bang? Bukan ngaku sih, tapi dia sudah kepercayaan kepada Yesus itu benar-benar ada. Kan begitu ceritanya. Iya, maksudku Paulus mengaku kalau dia itu pengikut Yesus. Ya. Tapi Yesus ada nggak kemudian memberikan validasi tentang kerasulan beliau? Ya sih ada. Kan dia kan melalui salah satu murid juga. Nah begitu. Ya, Yesus di mana menerangkan tentang Paulus? Siapa Paulus ini menurut Yesus? Maksudnya? Kan Yesus yang harus menerangkan siapa Paulus ini.
Kalau memang Paulus ini adalah pengikut Yesus, Yesus harus menerangkan siapa Paulus ini. Karena Paulus itu membuat sebuah pengajaran yang sangat luar biasa pengaruhnya. Dan dia mengaku kalau Yesus itu yang mengutus dia. Nah, ada nggak pengakuan Yesus terkait hal tersebut? Atau dia sendiri yang ngaku-ngaku? Ya, karena dia kan sudah punya firman dari Tuhan. Dia telah berfirman bahwa Saulus itu kan dia sudah mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Iya, itu pengakuan Paulus. Nah, Paulus mengaku dia bertobat. Nah, Yesusnya ada nggak memberikan kemudian pengesahan bahwa Paulus ini adalah utusanku, dia adalah rasulku? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Dia kan keyakinan sendiri, makanya dia mewartakan firman Tuhan. Iya. Itulah yang ku bilang. Berarti dia ngaku-ngaku sendiri. Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada muridnya memakai nama Yesus dan mengatakan ya dia adalah Kristus. Padahal sebenarnya dia ini adalah serigala. Bang, tentang nabi palsu itu kita jangan bandingkan dengan Paulus. Begitu. Kan harus datang, Bang. Nabi palsu itu harus datang ke murid-murid Yesus. Iya. Nabi palsu itu ketika dia tidak bertobat, dia itu kan boleh dikatakan penjahat. Roh jahat lah. Begitulah, penjahat saja, penjahat yang tidak percaya kepada Yesus. Salah satunya dia punya ilmu hitam untuk melawani iman Katolik, iman Yesus, atau yang tidak percaya kepada Tuhan itu yang diberikan firman kepada kita. Begitu. Nah, ketika Paulus ini kan dia sudah bertobat, makanya tidak disebut nabi palsu. Karena dia telah membawakan firman Tuhan di mana-mana untuk mewartakan sabda Allah, yaitu adalah Alkitab suci. Iya, justru karena itu dia mewartakan itu karena dia adalah mengaku nabi, dia rasul. Makanya dia disebut palsu karena ajarannya bukan bersumber dari Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan Paulus tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Adakah Yesus pernah mengajarkan itu? Benar. Nah, begini Mas, Bang, begini. Gimana Bang? Yesus itu, Paulus itu, dia sudah percaya setelah dia bertobat. Begitu. Kalau dulu sebelumnya Saulus, nama Saulus, kan dia kan belum bertobat. Makanya iya, dia Bang. Oke, dia boleh bertobat, tapi kenapa harus jadi rasul? Kan banyak orang yang bertobat. Yudas juga bertobat. Orang-orang murid-muridnya yang berdosa juga bertobat. Tapi kenapa dia harus jadi pemimpin umat? Kenapa dia harus menjadi rasul tanpa ada validasi dari Yesus? Justru inilah yang menjadi permasalahan. Kok Paulus jadi tokoh besar sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan itu? Kok dia bisa ngangkat? Gimana Bang? Pengertian kan dia kan telah bertobat dan Yesus telah berfirman kepadanya dan dia telah memberikan firman dan kuasa kepada Paulus agar Paulus sungguh-sungguh bertobat dan untuk mewartakan Injil atau sabda Allah di mana-mana. Di mana Yesus Bang? Di mana Yesus? Di mana Yesus pernah berfirman atau bersabda ke Paulus? Di mana itu? Bentar Bang. Benar Bang. Sampaian juga kan Bang kan berfirman. Anda berbicara berarti Anda berfirman. Kan firman itu kan apa yang kita miliki. Maksud kita saya Yesusnya Bang. Maksudku benar, Yesus di mana Yesus bersabda ke Paulus? Iya, bersabda begini. Saya akan jalani hidup saya sesuai dengan rencana Tuhan. Kan begitu. Enggak, Yesus seharusnya saya itu